Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta para sahabatnya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatimah Az-Zahra, putri bungsu dari baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ibunda Siti Hadijah, sosok perempuan muslim yang tidak asing bagi kaum muslim di seluruh dunia dan menjadi teladan bagi perempuan Islam. Kali ini akan menceritakan kisah dari putri Rasulullah SAW yang dirindukan surga. Siti Fatimah binti Muhammad dilahirkan pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum sang ayahanda Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Dia merupakan putri bungsu dari Nabi Muhammad dan Siti Hadijah. Kelahirannya disambut sangat gembira, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan surga untuknya. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra karena dia tidak pernah haid, bahkan saat melahirkan, masa nifasnya pun hanya sebentar. Dia pun mendapat julukan pemimpin para wanita-wanita penduduk surga. Dalam kitab Fatawa Az-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan, sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya. Setelah sesaat agar tiada terlewatkan salat baginya, karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra. Sejak usia 5 tahun, Fatimah sudah mendapat kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah menjadi muslim termuda. Ia selalu menemani, membantu, dan melindungi sang ayah dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam. Bahkan dikisahkan, Fatimah melihat Uqbah ibn Abi Mu'aid menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah saat sedang sujud. Lalu, gadis yang masih sangat kecil itu berlari sambil menangis membersihkan kotoran dari punggung Rasulullah SAW. Kemudian, beliau pun berkata kepadanya, tidak perlu menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan Islam dari musuhnya. Menginjak usia remaja, Fatimah dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Sebab saat itu, di tengah tekanan Quraisy pada periode Mihna, ia kehilangan 3 saudaranya dan harus melihat sang ayah terus disiksa. Kesabarannya menjadi karakter Fatimah. Di usia remajanya, Fatimah pun masih harus melihat orang tuanya terus disiksa, bahkan diisolasi di Shibe Abi Thalib yang seperti penjara di tengah gurun pasir. Selama 3 tahun mereka hanya bisa makan daun-daunan bersama para muslim dalam penjara tersebut. Tepat di usianya 16 tahun, ia harus mengalami duka mendalam karena ibunya Siti Hadijah meninggal dunia setelah 2 atau 3 bulan usai keluar dari penjara tersebut, dan kemudian Fatimah harus menyaksikan sang ayah hijrah ke Madinah dan meninggalkan dirinya sendirian di Mekah. Hal ini menjadi pertimbangan Nabi Muhammad SAW. Jika membawa Fatimah, maka rombongan hijrahnya akan mudah diketahui oleh kaum Quraisy. Kondisi itu pun akan berisiko buruk bagi keselamatan keduanya, sehingga Rasulullah SAW memutuskan hanya pergi hijrah bersama rombongannya tanpa Fatimah. Tepat saat usianya 18 tahun, Fatimah pun memiliki ibu tiri saat ayahnya menikah lagi. Saat itu pula, tawaran untuk menikah pun banyak dikirim ke Fatimah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun pilihan Rasulullah SAW jatuh pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah dengan menjual baju zirahnya seharga 250 dirham.
Uang tersebut pun yang dibelikan mas kawin dan keperluan pernikahan lainnya. Setelah menikah, pasangan Ali dan Fatimah hidup seadanya dan penuh kesederhanaan. Bekerja sebagai penjual roti dan air serta pembuat roti. Karena kerasnya bekerja, suatu hari Ali mengeluh punggungnya sakit. Begitupun dengan sang istri yang juga mengeluhkan tangannya sakit. Kemudian, keduanya menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta seorang budak untuk membantu pekerjaan mereka sehari-hari, namun beliau menolak permintaan tersebut dan mendatangi rumah mereka. Ketika itu, Ali membukakan pintu untuk mertuanya, sedangkan Fatimah masih di tempat tidur. Nabi Muhammad SAW pun duduk di antara mereka dan menyarankan untuk membaca kalimat tasbih sebanyak 33 kali, takbir 34 kali. Setiap menjelang tidur, Nabi Muhammad SAW pun berkata bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali dan Fatimah pun melakukan saran dari baginda Rasul, kemudian mereka merasakan kekuatan mereka meningkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tak perlu lagi budak untuk membantu pekerjaan mereka. Menjelang usianya yang ke-28 tahun, berbagai pengalaman hidup yang telah dilalui oleh Fatimah membuat dirinya menjadi pribadi yang dewasa, sabar, dan bijak. Ia pun sempat bertengkar dengan Ali karena suaminya ditawari menikah lagi dengan Juwairiyah binti Abu Jahal. Namun Ali menolak sehingga mereka pun kembali rukun. Pada usia ini pula, Fatimah harus menghadapi kehilangan lelaki tercintanya, yakni sang ayahanda Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, menjelang ajalnya Rasulullah SAW membisikkan kepada putrinya bahwa tidak lama dia akan meninggal dan putrinya tersebut akan menyusul tidak lama setelah dirinya. Fatimah juga dijanjikan surga bersama Khadijah, Aisyah, dan Maryam. Saat itu pula, dirinya menyaksikan sang ayah berpulang. Setengah tahun kemudian, ia menyusul kepergian sang ayah. Ia memiliki sifat yang sangat pemalu, hingga permintaannya sebelum meninggal adalah dikubur pada malam hari. Tak hanya itu, ada permintaan paling utama kepada suaminya setelah ia meninggal. Fatimah ingin sang suami menikah lagi, sehingga bisa meneruskan tugasnya terkait Islam dan mengasuh putra mereka. Permintaan itu dipenuhi oleh Ali. Sepeninggalan Fatimah, Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah, anak perempuan dari salah seorang saudaranya yang begitu menyayangi putra-putranya, Hasan dan Husain. Selain Hasan dan Husain, Fatimah dan Ali memiliki anak yakni Muhsin, Zainab, dan Ummu Kultsum. Fatimah meninggal di usia 29 tahun atau 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannat Al-Baqi. Pesan yang dapat diambil dari kisah keteladanan Fatimah Az-Zahra adalah kejujuran dan amanahnya yang tidak pernah ia khianati, kesetiaan dan ketaatan kepada suami, yang selalu ia lakukan dalam keadaan sengsara sekalipun, meminta maaf walaupun tidak bersalah, bertanggung jawab dan sayang kepada keluarga, suami, dan anak tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri. Semoga kisah ini menjadi suri tauladan dan inspirasi untuk semua umat di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.